Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini atau pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baiklah, materi kita pada hari ini adalah HIV atau AIDS. HIV adalah sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, yang berarti kumpulan gejala akibat kekurangan atau kelemahan sistem kekebalan tubuh yang dibentuk setelah kita lahir. AIDS muncul setelah virus HIV menyerang sistem kekebalan tubuh kita selama 5 hingga 10 tahun atau lebih. HIV merupakan virus yang dapat menyebabkan AIDS dengan cara menyerang sel CD4 sehingga dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Orang yang baru terpapar HIV belum tentu menderita AIDS, hanya saja lama-kelamaan sistem kekebalan tubuhnya makin lama semakin lemah. Baiklah, yang kedua penyebab HIV atau AIDS. Virus masuk ke dalam tubuh manusia terutama melalui perantara darah, semen, dan sekret vagina. Setelah memasuki tubuh manusia, maka target utama HIV adalah limfosit CD4 karena virus mempunyai afinitas terhadap molekul permukaan CD4. Virus ini akan mengubah informasi genetiknya ke dalam bentuk yang terintegrasi di dalam informasi genetik dari sel yang diserangnya, yaitu merubah bentuk RNA menjadi DNA menggunakan enzim reverse transcriptase DNA. Virus tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam sel host dan selanjutnya diprogramkan untuk membentuk gen virus. Setiap kali sel yang dimasuki retrovirus membelah diri, informasi genetik virus juga ikut diturunkan. Tahapan perubahan HIV atau AIDS. Fase pertama, umur infeksi 1-6 bulan. Individu terpapar dan terinfeksi, tetapi ciri-ciri terinfeksi belum terlihat meskipun ia melakukan tes darah. Pada fase ini antibodi terhadap HIV belum terbentuk. Fase 2, umur infeksi 2-10 tahun. Setelah terinfeksi HIV, pada fase kedua ini individu sudah positif HIV dan belum menampakkan gejala sakit. Sudah dapat menularkan pada orang lain, bisa saja terlihat mengalami gejala-gejala ringan seperti flu. Baiklah, kita masuk ke fase 3. Mulai muncul gejala-gejala awal penyakit, belum disebut sebagai gejala AIDS. Gejala-gejala yang berkaitan antara lain keringat yang berlebihan pada waktu malam, diare terus-menerus, pembengkakan kelenjar getah bening. Fase yang keempat sudah masuk pada fase AIDS. AIDS baru dapat didiagnosa setelah kekebalan tubuh sangat berkurang. Dilihat dari jumlah sel T-nya, timbul penyakit tertentu yang disebut dengan infeksi opportunistik atau TBC. Penularan HIV atau AIDS. HIV dapat ditularkan melalui pertukaran berbagai cairan tubuh dari individu yang terinfeksi seperti darah, air susu ibu, air mani, dan cairan vagina. Individu tidak dapat terinfeksi melalui kontak sehari-hari biasa seperti berciuman, berpelukan, berjabat tangan, atau berbagai benda pribadi, makanan, atau air. Adapun cara penularannya seperti 1. Hubungan seksual, 2. Transfusi darah, dan yang ketiga penggunaan jarum suntik. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu gejala HIV atau AIDS. Gejala HIV bervariasi tergantung pada tahap infeksinya. Meskipun orang yang hidup dengan HIV cenderung paling menular dalam beberapa bulan pertama, banyak yang tidak menyadari status mereka sampai tahap selanjutnya. Beberapa minggu pertama setelah infeksi awal, individu mungkin tidak mengalami gejala atau penyakit seperti influenza, termasuk demam, sakit kepala, ruam, dan sakit tenggorokan. Adapun tes infeksi HIV atau AIDS adalah tes yang dilakukan untuk memastikan apakah individu yang bersangkutan telah dinyatakan terkena HIV atau tidak. Tes HIV berfungsi untuk mengetahui adanya antibodi terhadap HIV atau mengetes adanya antigen HIV dalam darah. Ada beberapa jenis tes yang bisa dilakukan, diantaranya yaitu tes ELISA, tes dipstick, dan tes Western blot.
Masing-masing alat tes memiliki sensitivitas atau kemampuan untuk menemukan orang yang mengidap HIV dan spesifitas atau kemampuan untuk menemukan individu yang tidak mengidap HIV. Adapun pencegahan HIV, ada 5 cara, yaitu abstinence, bivital, condom, drug no education, yang artinya abstain seks, tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah, artinya bersikap saling setia kepada satu pasangan, mencegah penularan HIV, dilarang menggunakan narkoba, dan pemberian edukasi atau informasi yang benar mengenai HIV. Sekian dari materi kita pada hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, baiklah. Apabila tidak ada yang bertanya, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.